Perkenalkan, nama saya Adi Dharma Nugraha Tepu. NPM saya 234111032. Saya dari kelas MNJ 23C. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pengantar manajemen. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya manusia. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke materi ya. Itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia yang efektif penting bagi kesuksesan perusahaan. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek pengelolaan SDM atau sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia merujuk pada karyawan atau pekerja yang bekerja di sebuah organisasi. SDM memiliki peran vital dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, ada peran dan tanggung jawab sumber daya manusia. SDM bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan manajemen kinerja. Proses perekrutan dan seleksi karyawan ada 3, yaitu analisis kebutuhan, pemasaran lowongan kerja, dan seleksi dan wawancara. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu menganalisis kebutuhan organisasi dan mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang kedua, ada pemasaran lowongan kerja, yaitu mempromosikan lowongan kerja dan menarik para kandidat potensial. Yang ketiga, seleksi dan wawancara, yaitu menggunakan metode seleksi yang efektif untuk memilih karyawan yang tepat. Next, manajemen kinerja dan pengembangan karyawan. Ada 3, yaitu penilaian karyawan, program pengembangan, dan peluang karir. Yang pertama, penilaian kinerja, yaitu melakukan penilaian kinerja secara teratur untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Yang kedua, ada program pengembangan, yaitu kita menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Selanjutnya, yang ketiga, ada peluang karir, yaitu memberikan peluang bagi karyawan untuk berkembang dan memajukan karir mereka di dalam organisasi atau suatu perusahaan. Komunikasi dan hubungan kerja yang efektif. Komunikasi yang pertama ada komunikasi terbuka, kolaborasi tim, pemecahan masalah, dan manajemen konflik. Yang pertama, komunikasi terbuka, yaitu membangun budaya komunikasi yang terbuka dan transparan di antara karyawan dan manajemen. Yang kedua, ada kolaborasi tim, yaitu mendorong kerjasama tim yang efektif dan saling mendukung antara anggota tim. Dan pemecahan masalah, yaitu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah untuk mengatasi tantangan dalam lingkungan kerja. Yang keempat, selanjutnya ada manajemen konflik, yaitu mengelola konflik dengan kebijakan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya, next, ada manajemen konflik dalam lingkungan kerja. Ini sangat penting ya, yaitu konflik adalah bagian alami dari interaksi di tempat kerja. Penting untuk mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya, yang terakhir ada strategi penghargaan dan motivasi untuk karyawan. Motivasi yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan.
Program penghargaan dan insentif yang baik membantu dalam mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sumber daya manusia. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.